Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita memasuki hari kedua di mana kita beribadah bersama doa 10 hari pencurahan Roh Kudus. Mari kita siapkan hati kita, mari kita siapkan diri kita untuk kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari kita meminta Tuhan, minta Roh Kudus untuk memimpin setiap langkah kita. Mari kita katakan, bila Engkau tak besertaku, aku tak mau berjalan, biarlah Tuhan yang memimpin setiap langkah kita. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Kita angkat lagi pujian ini. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Oh, mari kita sembah Dia Bapak Ibu Saudara. Biarlah Tuhan yang selalu memimpin setiap kita, biar Roh Kudus-Nya yang selalu ada dalam kehidupan kita. Oh Yesus, kami bersyukur buat pimpinan-Mu. Terima kasih, haleluya. Terpujilah nama-Mu, Kau layak diagungkan. Yesus, kami bersyukur. Terima kasih. Kami
Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur Yesus buat kasih-Mu dalam kehidupan kami. Keberadaan kami pada malam hari ini semua karena kasih anugerah-Mu atas kami Tuhan. Terima kasih untuk setiap pimpinan-Mu Bapa. Kami mau berjalan bersama-Mu, kami mau berjalan bersama Roh Kudus yang Kau berikan kepada setiap kami. Kami percaya penyertaan-Mu, pimpinan-Mu nyata atas kami ya Bapa. Kami mau memulai ibadah kami pada sore hari ini, malam hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu tercurah bagi setiap kami dimanapun kami berada. Terpuji termulia nama-Mu, kami bersyukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, ketika kita berjalan bersama Roh Kudus, kita tidak akan gentar, kita tidak akan takut karena Roh Kudus adalah kekuatan dan penopang dalam kehidupan kita. Mari kita angkat pujian ini, berjalan bersama-Mu, tak akan ku gentar. Berjalan bersama-Mu, tak akan ku gentar. Tangan-Mu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setia-Mu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kita angkat lagi pujian ini Bapak Ibu Saudara. Berjalan bersama-Mu, tak akan ku gentar. Tangan-Mu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setia-Mu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setia-Mu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Yesus, jaminan hidupku. Yesus, jaminan hidupku. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, saya serahkan kepada hamba-Nya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena kami mempunyai Allah yang terus memberikan kekuatan kepada kami untuk kami terus berjalan dalam kehidupan ini. Kami percaya Tuhan hari demi hari kami semakin merasakan bahwa Tuhan sungguh ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita memasuki hari kedua doa 10 hari Pentakosta. Dan hari ini kita akan merenungkan tema berjalan bersama Roh Kudus. Mengapa berjalan bersama Roh Kudus? Yaitu supaya kita ini semakin kuat dan semakin teguh dalam menghadapi kehidupan yang penuh dengan tantangan dan persoalan. Bagian firman Tuhan yang menjadi renungan kita yaitu terambil dari Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-23. Kita akan membaca dari kitab Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-23. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Hidup Menurut Daging atau Roh. Kita akan membacanya dari ayat yang ke-16 demikian, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Sampai di sini pembacaan ayat firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya apa yang terjadi dengan jemaat di Galatia sampai Rasul Paulus itu menulis surat untuk menasehati mereka? Ternyata ada masalah serius yang sedang terjadi dalam kehidupan jemaat di Galatia. Kalau kita membaca seluruh kitab Galatia, maka kita akan menemukan persoalan yang dihadapi oleh jemaat Galatia itu sangat banyak. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengenai apa yang terjadi di dalam kehidupan jemaat yang ada di Galatia, kita dapat mengetahui ketika Rasul Paulus mengingatkan mereka di ayat yang ke-13 dari kitab Galatia pasal yang kelima ini. Di situ dikatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ternyata saudara-saudara jemaat Galatia yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, mereka itu kembali lagi pada kehidupan yang lalu. Mereka hidup lagi di dalam dosa. Oleh sebab itu Rasul Paulus tidak sekedar menunjukkan dan menegur kesalahan mereka, tetapi Rasul Paulus juga menasehati mereka supaya mereka itu hidup benar di hadapan Tuhan dan saling mengasihi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nasihat Rasul Paulus ini tentu berlaku juga bagi kita orang-orang Kristen pada zaman sekarang ini. Kalau Kristus sudah memerdekakan kita, jangan mau lagi kita diperhamba oleh dosa. Kita yang sudah dimerdekakan dari dosa, tetapi masih terus berbuat dosa, dikatakan oleh firman Tuhan, kita akan binasa dan kita tidak memperoleh tempat di dalam kerajaan Allah. Sungguh mengerikan, saudara-saudara. Nah, bagaimana seharusnya kita hidup?
kita harus hidup dalam tema yang kita renungkan pada malam hari ini, yaitu bahwa kita harus hidup berjalan bersama Roh Kudus. Kita harus berjalan bersama Roh Kudus. Apa arti hidup berjalan bersama Roh Kudus? Saudara-saudara, Roh Kudus itu adalah oknum ketiga dari Allah Tritunggal, dan dia tidak kelihatan dengan mata kita, dengan mata jasmani kita. Lalu bagaimana kita tahu bahwa kita sedang berjalan bersama dengan Roh Kudus? Saudara-saudara, untuk kita bisa berjalan bersama Roh Kudus, tentu saja terlebih dahulu Roh Kudus itu harus ada di dalam diri kita. Sebagai orang Kristen, pada saat kita percaya dan kita menerima Tuhan Yesus menjadi juru selamat kita, maka Roh Kudus itu sudah dimeteraikan di dalam hati kita. Artinya kita ini sudah memiliki Roh Kudus. Kita sudah hidup bersama dengan Roh Kudus. Jadi kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, Roh Kudus itu selalu bersama dengan kita. Hanya kadang-kadang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita ini sepertinya tidak memiliki Roh Kudus. Dan inilah yang terjadi dalam kehidupan jemaat yang ada di Galatia. Jemaat di Galatia itu sudah memiliki Roh Kudus, tetapi mengabaikan Roh Kudus di dalam diri mereka. Sehingga apa yang mereka lakukan? Yaitu perbuatan dosa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam keadaan seperti itu, Rasul Paulus menasehatkan kepada mereka supaya mereka berjalan bersama Roh Kudus. Bagaimana membuktikan bahwa mereka itu berjalan bersama Roh Kudus? Yaitu bahwa mereka harus hidup menurut keinginan Roh Kudus. Di ayat yang ke-16 dan ke-17 di sana dijelaskan bahwa dalam kehidupan mereka harus senantiasa menurut keinginan atau kehendak Roh Kudus. Rasul Paulus mengatakan, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk membuktikan bahwa kita telah berjalan bersama Roh Kudus, kita harus senantiasa hidup menurut keinginan Roh daripada keinginan atau kehendak dari diri kita sendiri. Nah, kalau kita sudah hidup menurut keinginan Roh, maka itu akan menghasilkan satu kualitas hidup yang luar biasa. Di dalam ayat yang ke-23 dari kitab Galatia pasal yang kelima ini, itu dinyatakan mengenai buah-buah Roh sebagai wujud nyata dari kehidupan kita yang berjalan bersama dengan Roh Kudus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di situ dituliskan bahwa buah Roh Kudus yang akan dihasilkan oleh orang yang hidup berjalan bersama Roh Kudus itu ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, buah Roh ini akan nyata dalam kehidupan orang yang hidupnya berjalan bersama Roh Kudus. Lalu dalam praktek kehidupan sehari-hari, orang yang berjalan dalam Roh Kudus itu bisa terlihat, saudara-saudara. Bagaimana kalau orang itu berjalan bersama Roh Kudus atau tidak, itu akan terlihat dari kehidupan sehari-hari. Apa wujud atau praktek yang bisa kita lihat dari orang yang berjalan bersama Roh Kudus, yang hidupnya dituntun atau yang hidupnya sesuai dengan keinginan atau kehendak Roh Kudus? Yang pertama, saudara-saudara, orang itu akan terlihat kalau dia berjalan bersama Roh Kudus, bahwa orang tersebut yang pertama akan tekun dalam pengajaran firman Tuhan. Kalau seseorang dalam kehidupan sehari-hari, dia tekun belajar firman Tuhan, dia tekun membaca, dia tekun merenungkan, bahwa
bahkan dia melakukan firman itu, maka itu adalah orang yang berjalan bersama Roh Kudus. Saya rindu jemaat Tuhan Gia Parmindo, kita menjadi orang yang berjalan bersama Roh Kudus. Kita wujud nyatakan, kita perlihatkan dalam kehidupan kita dengan kita tekun dalam pengajaran akan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita tekun akan kebenaran firman Tuhan, belajar firman Tuhan, maka kehidupan kita akan mengalami perubahan yang luar biasa. Kita diubahkan menjadi pribadi yang sungguh-sungguh luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lalu dalam kehidupan sehari-hari kita juga bisa melihat bahwa orang tersebut berjalan bersama dengan Tuhan itu, yaitu bahwa orang itu mau atau senang menabur kebaikan, berbagi kepada sesama. Itu adalah wujud orang yang berjalan bersama dengan Roh Kudus. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, di sana diceritakan mengenai kehidupan jemaat mula-mula. Mereka bersama-sama memecahkan roti, mereka saling berbagi, mereka saling memberi satu dengan yang lain. Orang yang berjalan bersama Roh Kudus akan memiliki gaya hidup yang demikian, senang menabur, senang berbagi kepada sesama. Lalu selanjutnya, orang yang berjalan bersama dengan Roh Kudus itu bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari bahwa dia akan menjadi orang yang berani menampilkan iman percayanya kepada Tuhan Yesus. Dia tidak akan takut menunjukkan imannya kepada orang lain. Dia sanggup untuk menunjukkan sebuah kehidupan bahwa dia percaya kepada Tuhan Yesus. Sungguh memprihatinkan ketika ada orang-orang Kristen yang menyembunyikan identitasnya, menyembunyikan imannya hanya demi keuntungan, hanya demi dia diakui oleh orang lain dan lain sebagainya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang berjalan bersama dengan Roh Kudus, dia berani menunjukkan imannya kepada orang lain. Kemudian saudara-saudara, orang yang berjalan bersama dengan Roh Kudus itu dalam kehidupan sehari-hari akan nampak bahwa dia ini memiliki hidup yang berkemenangan. Sekalipun banyak persoalan, sekalipun banyak masalah, tetapi orang ini tidak menunjukkan dirinya lemah, tetapi orang ini menunjukkan bahwa hidupnya berkemenangan di dalam Tuhan, hidupnya penuh kuasa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah kita rindu menunjukkan dalam kehidupan kita ini, orang boleh melihat ada karakter kemenangan, ada kuasa. Ketika kita menghadapi persoalan sakit, penyakit dan lain sebagainya, kita tidak menjadi orang yang kalah, kita tidak menjadi orang yang mudah menyerah, tetapi kita terus berjuang dan kita benar-benar menjadi pemenang. Saudara-saudara, ini adalah bukti bahwa kita orang yang berjalan bersama Roh Kudus. Kemudian orang yang berjalan bersama Roh Kudus itu akan menjadi saksi Kristus di dalam kehidupannya. Orang bisa melihat Kristus di dalam dirinya. Itu bukti bahwa dia berjalan bersama dengan Roh Kudus. Melalui hidupnya, nama Tuhan Yesus, nama Kristus itu dimuliakan oleh banyak orang. Saudara-saudara, ini adalah bukti yang dapat kita lihat ketika orang itu berjalan bersama dengan Roh Kudus. Saudara-saudara, betapa indahnya kalau hidup kita ini disertai dan kehidupan kita ini ada bersama dengan Tuhan, bersama dengan Roh Kudus, kita menjalani kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang luar biasa, kita menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Sekalipun kita harus melewati jalan-jalan yang susah, jalan yang terjal, jalan yang licin, saudara-saudara, kita tidak pernah takut menjalani kehidupan kita. Sekalipun persoalan kita banyak, kita tidak pernah gentar. Karena apa? Kita berjalan bersama Roh Kudus. Kita menjadi orang yang tekun
dalam pengajaran firman Tuhan, sehingga kita tidak takut dengan apapun kata dunia, apapun kata orang. Dengarlah apa kata firman Tuhan, karena firman Tuhan itu jaminan dalam kehidupan kita. Kita terus dikuatkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini menjadi pergumulan kita bersama, menjadi kerinduan kita bersama. Bagaimana seluruh jemaat Tuhan di Kia Parmindo ini menjadi orang yang berjalan bersama Roh Kudus. Bagaimana kita bisa berjalan bersama Roh Kudus kalau kita menyerahkan hidup kita sungguh-sungguh kepada pimpinan Roh Kudus. Jangan lagi kita berjalan sesuai keinginan atau kehendak kita, tetapi mari kita serahkan seluruh keinginan kita ke dalam tangan Tuhan. Kita mau seturut dengan keinginan Roh Kudus. Kemanapun Tuhan tuntun, mari kita ikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mari terus jemaat Tuhan, kita nyatakan bahwa hidup kita ini sungguh-sungguh dipimpin, sungguh-sungguh berjalan bersama dengan Roh Kudus. Jadilah jemaat Tuhan yang tekun dalam pengajaran firman Tuhan. Saat-saat ini banyak sekali pengajaran-pengajaran yang melenceng, pengajaran-pengajaran yang justru jauh dari keinginan atau kehendak Tuhan. Kita mau kembali kepada pengajaran yang benar. Kita mau kembali kepada firman Tuhan yang tercatat di dalam Alkitab. Maka kehidupan kita akan mengalami kemenangan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau akhir-akhir ini banyak orang yang mengalami kekalahan, maka kita mau tunjukkan, kita sebagai orang yang berjalan bersama dengan Roh Kudus, kita ini adalah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Kita ini adalah orang-orang yang hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Kalau hari ini banyak orang Kristen menutup jati dirinya, dia tidak memperlihatkan imannya kepada Tuhan. Dia tutupi sedemikian rupa hanya demi keuntungan. Saudara-saudara, mari kita orang yang berjalan bersama dengan Roh Kudus, kita berani menyatakan bahwa kita ini adalah murid Kristus. Kita adalah orang yang percaya kepada Kristus. Saudara-saudara, dan mari hari-hari ini kehidupan kita dituntut untuk menjadi saksi. Orang lain ketika melihat hidup kita, melihat perbuatan kita, orang lain mengerti ada Tuhan di dalam hidup kita. Maka dari itu saudara-saudara, kita tidak bisa sembarangan lagi dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh lagi hanya menuruti keinginan kita. Yang harus kita kerjakan saat ini dalam berjalan bersama Roh Kudus itu, kita mengikuti apa yang menjadi kehendak dari Roh Kudus itu. Mari saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita kuatkan hati kita. Di masa-masa yang sulit saat ini, tidak mudah untuk kita mengikuti kehendak Roh Kudus. Kadang-kadang kita berpikir sesuai dengan keinginan kita. Tetapi mari malam hari ini melalui perenungan firman, kita diajak kembali untuk kita hidup berjalan bersama Roh Kudus. Kita tundukkan diri kita kepada kehendak dari Roh Kudus, maka kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang berkemenangan di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Beberapa pokok doa mari kita naikkan kepada Tuhan. Yang pertama, mari kita buka suara bersama-sama dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Yang pertama, berdoalah supaya engkau hidup seturut dengan kehendak Roh Kudus. Supaya kita tidak lagi hidup sesuai dengan keinginan kita sendiri. Kemudian kita juga akan berdoa supaya kita ini menjadi orang-orang yang tidak mudah menyerah. Supaya kita menjadi orang-orang yang tidak kalah terhadap segala persoalan. Engkau boleh sampaikan persoalanmu kepada Tuhan, tetapi yakinlah bahwa engkau akan mengalami kemenangan, engkau akan memperoleh jalan keluar. Yang ketiga, kita mau berdoa supaya kita menjadi saksi Tuhan dengan berani dimanapun kita berada. Kita dibutuhkan oleh dunia saat dunia mengalami pergumulan, khususnya di masa pandemi ini.
kita mau menunjukkan bahwa kita ini adalah saksi-saksi dari Kristus. Kita adalah orang-orang yang berjalan bersama Roh Kudus, yang terus mengalami kekuatan, yang terus mengalami kemenangan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur. Malam hari ini kami telah merenungkan bagaimana kami hidup berjalan bersama Roh Kudus. Itu berarti bahwa kami harus berjalan sesuai kehendak dari Roh Kudus. Tuhan, ajarlah kami untuk kami menundukkan diri kami di hadapan Tuhan, hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau Tuhan dalam kehidupan yang penuh pergumulan, persoalan, khususnya di masa pandemi ini, kami mau menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Kami tidak menjadi orang yang kalah, kami tidak menjadi orang yang mudah patah, mudah putus asa, tetapi kami punya keyakinan ada Tuhan yang berjalan bersama kami, menyatakan kuasa-Nya bagi kami. Engkau beri kekuatan kepada seluruh jemaat-Mu, jemaat Gia Parmindo. Kami juga berdoa saat ini Tuhan, berikan roh keberanian kepada diri kami, untuk kami menunjukkan iman kami. Kami menjadi saksi Kristus, dan dunia boleh melihat bahwa melalui hidup kami, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau memberkati seluruh umat-Mu, dimanapun kami berada. Kami menjadi orang-orang yang terus berjalan bersama dengan Roh Kudus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya yakin dan percaya kita semua sangat diberkati pada malam hari ini melalui firman Tuhan yang sudah kita dengar. Bapak Ibu Saudara, sebentar kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik yang kita miliki. Kita akan mempersiapkan satu amplop. Nanti persembahan Bapak Ibu Saudara dapat dimasukkan di dalam amplop tersebut. Dan di hari Minggu akan kita bawa bersama-sama di saat ibadah umum. Dan kita akan memberikannya di sana. Terima kasih. Mari kita bersatu dalam doa untuk persembahan yang akan kita berikan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami telah memuji, memuliakan nama-Mu, kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang sudah kami dengar menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Bapa, sebentar kami ingin memberikan persembahan kami. Biarlah persembahan ini menjadi perluasan kerajaan-Mu di tempat ini. Biarlah setiap pengelolanya Engkau yang memberi hikmat daripada-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap memberi dengan sukacita. Terpuji termulia nama-Mu. Haleluya. Amin. Mari kita akhiri ibadah doa 10 hari Pentakosta pada hari yang kedua ini. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memimpin ibadah kami secara online dari awal sampai akhir. Kami percaya penyertaan, pertolongan, bahkan berkat Tuhan boleh ada dalam kehidupan kami, seluruh umat-Mu, Jemaat Gia Parmindo. Terima kasih Bapak, terima kasih Engkau terus memberikan kekuatan kepada kami, dan kami boleh menyelesaikan doa 10 hari ini dengan pertolongan Tuhan. Engkau pertemukan kami dalam ibadah besok. Biarlah Tuhan yang terus memberikan kepada kami kesetiaan untuk kami mengikuti ibadah ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan kehidupan kami, istirahat kami malam hari ini, dan semua aktivitas kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.